Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, yang ditulis oleh Cindy Adams dan dibacakan oleh Iqbal Fernandwinata. Bab 2. Putra Sang Fajar. Ibu telah memberikan pengestu kepadaku ketika aku baru berumur beberapa tahun. Di pagi itu, ia sudah bangun sebelum matahari terbit dan duduk di dalam gelap di beranda rumah kami yang kecil. Tiada bergerak. Ia tidak berbuat apa-apa. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memandang ke arah timur dan dengan sabar menantikan hari akan siang. Aku pun bangun dan mendekatinya. Diulurkannya kedua belah tangannya dan meraih badanku yang kecil ke dalam pangkuannya. Sambil mendekapkan tubuhku ke dadanya, ia memelukku dengan tenang. Kemudian ia berbicara dengan lunak. "Engkau sedang memandangi fajar, nak. Ibu katakan kepadamu, kelak engkau akan menjadi orang yang mulia. Engkau akan menjadi pemimpin bagi rakyat kita. Karena ibu melahirkanmu jam 5:30 pagi di saat fajar mulai menyingsing." Kita orang Jawa mempunyai suatu kepercayaan bahwa orang yang dilahirkan di saat matahari terbit, nasibnya telah ditakdirkan terlebih dulu. Jangan kau lupakan itu. Jangan sekali-kali kau lupakan, nak, bahwa engkau ini putra Sang Fajar. Bersamaan dengan kelahiranku, menyingsinglah fajar dari suatu hari yang baru dan menyingsing pula lah fajar dari satu abad yang baru. Karena aku dilahirkan di tahun 1901. Bagi bangsa Indonesia, abad ke-19 merupakan zaman yang gelap. Abad ini adalah suatu zaman di mana bangsa-bangsa baru dan merdeka di benua Asia dan Afrika mulai berkembang, dan berkembangnya negara-negara sosialis yang meliputi 1.000 juta manusia. Abad ini pun dinamakan abad atom dan abad ruang angkasa, dan mereka yang dilahirkan dalam abad revolusi kemanusiaan ini terikat oleh suatu kewajiban untuk menjalankan tugas-tugas kepahlawanan. Hari lahirku ditandai dengan angka serba 6, tanggal 6, bulan 6, adalah menjadi nasibku paling baik untuk dilahirkan dengan bintang Gemini, lambang kekembaran. Dan memang itulah aku yang sesungguhnya. Dua sifat yang berlawanan. Aku bisa lunak dan aku bisa cerewet. Aku bisa keras laksana baja dan aku bisa lembut berirama. Pembawaanku adalah paduan daripada pikiran sehat dan getaran perasaan. Aku seorang yang suka memaafkan, akan tetapi aku pun seorang yang keras kepala. Aku menjebloskan musuh-musuh negara ke belakang jeruji besi. Namun demikian, aku tidak sampai hati membiarkan burung terkurung di dalam sangkar. Pada suatu kali di Sumatera, aku diberi seekor monyet. Binatang itu diikat dengan rantai. Aku tidak dapat membiarkannya. Dia kulepaskan di dalam hutan. Ketika Irian Barat kembali ke pangkuan kami, aku diberi hadiah seekor kanguru. Binatang itu dikurung. Kuminta supaya dia dibawa kembali ke tempatnya dan dikembalikan kemerdekaannya. Aku menjatuhkan hukuman mati. Namun aku tidak pernah mengangkat tangan untuk memukul mati seekor nyamuk. Sebaliknya, aku berbisik kepada binatang itu, "Hayo nyamuk, pergilah, jangan kau gigit aku." Sebagai panglima tertinggi, aku mengeluarkan perintah untuk membunuh. Karena aku terdiri dari dua belahan. Aku dapat memperlihatkan segala rupa. Aku dapat mengerti segala pihak. Aku memimpin semua orang. Boleh jadi ini secara kebetulan bersamaan. Boleh jadi juga pertanda lain. Akan tetapi, kedua belahan dari watakku itu menjadikan aku seseorang yang merangkul semuanya. Masih ada pertanda lain ketika aku dilahirkan. Gunung Kelut, yang tidak jauh letaknya dari tempat kami, meletus. Orang yang percaya pada takhayul meramalkan, ini adalah penyambutan terhadap bayi Soekarno. Sebaliknya, orang Bali mempunyai kepercayaan lain. Kalau Gunung Agung meletus, ini berarti bahwa rakyat telah melakukan maksiat. Jadi, orang pun dapat mengatakan bahwa Gunung Kelut sebenarnya tidak menyambut bayi Soekarno. Gunung Kelut malah menyatakan kemarahannya karena anak yang begitu jahat lahir ke muka bumi ini. Berlainan dengan pertanda-pertanda yang mengiringi kelahiranku itu, maka kelahiran itu sendiri sangatlah menyedihkan. Bapak tidak mampu memanggil dukun untuk menolong anak yang akan lahir. Keadaan kami terlalu ketiadaan. Satu-satunya orang yang menghadapi ibu
ialah seorang kawan dari keluarga kami, seorang kakek yang sudah terlalu amat tua. Dialah, dan tak ada orang lain selain dari orang tua itu yang menyambutku menginjak dunia ini. Di Bogor, ada sebuah plaket timbul yang terbuat dari batu pualam putih lagi bersih yang melukiskan kelahiran Hercules. Ia tergantung di ruang gang yang menuju ke ruangan resepsi negara. Plakat ini memperlihatkan bayi Hercules dalam pangkuan ibunya, dikelilingi oleh 14 orang wanita-wanita cantik, semuanya dalam keadaan telanjang. Cobalah bayangkan betapa bahagianya untuk dilahirkan di tengah-tengah 14 orang wanita cantik seperti ini. Akan tetapi, Soekarno tidak ada sama beruntungnya dengan Hercules. Pada waktu aku dilahirkan, tak seorang pun yang akan mengambilku ke dalam pangkuannya, kecuali seorang kakek yang sudah terlalu amat tua. Lalu 50 tahun kemudian, ini bukanlah lelucon sebagai bahan tertawaan. Di tahun 1949, Republik kami yang masih muda menginjak tahun keempat dari revolusi kami melawan Belanda. Suatu perjuangan yang hebat dengan menggunakan berbagai muslihat. Pihak sana di negeri Belanda benci kepadaku habis-habisan, seperti mereka habis-habisan membenci neraka. Mereka menentangku melalui radio, dan mereka menentangku melalui pers. Sebuah majalah membuat suatu pengakuan dengan menyatakan bahwa Soekarno adalah seorang yang bersemangat, dinamis, dan berlainan sama sekali dengan orang Jawa yang lamban dan lambat berpikir. Soekarno dapat berbicara dalam 7 bahasa dengan lancar. Kita hendaknya bisa melihat kenyataan, dan kenyataannya adalah bahwa sesungguhnya Soekarno seorang pemimpin. Dalam tulisan itu diuraikan segala sifat dan tanda yang baik mengenai diriku. Dengan segera aku menyadari maksud tujuannya. Tulisan itu akhirnya menyimpulkan, pembaca budiman, tahukah pembaca mengapa Soekarno memiliki sifat-sifat yang luar biasa itu? Karena Soekarno bukanlah orang Indonesia asli. Itulah sebabnya. Dia adalah anak yang tidak sah dari seorang tuan kebun dari perkebunan kopi yang mengadakan hubungan gelap dengan seorang buruh perempuan Bumi Putra, kemudian menyerahkan anak itu kepada orang lain sebagai anak angkat. Sayang, satu-satunya aksi untuk bersumpah kepada bapakku yang sesungguhnya dan untuk menjadi saksi bahwa aku dilahirkan oleh ibuku yang sebenarnya, bukan oleh pekerja di perkebunan kopi, sudah sejak lama meninggal. Melalui generasi demi generasi, darah Indonesia sudah bercampur dengan orang India, Arab, Polinesia asli, dan sudah barang tentu dengan orang Tionghoa. Pada dasarnya, kami adalah suku bangsa rumpun Melayu. Dari kata asal Ma, timbullah kata-kata Manila, Madagaskar, Malaya, Madura, Maori, Himalaya. Nenek moyang kami berpindah-pindah di sepanjang daerah Asia, menetap di 3.000 pulau yang kemudian menjadi orang Bali, Jawa, Aceh, Ambon, Sumatera, dan seterusnya. Aku adalah anak dari seorang ibu kelahiran Bali dari kasta Brahmana. Ibuku, Ida Ayu, asalnya dari keturunan bangsawan. Raja Singaraja yang terakhir adalah paman ibu. Bapakku berasal dari Jawa. Nama lengkapnya Raden Sukemi Sursodiharjo. Dan bapak berasal dari keturunan Sultan Kediri. Lagi-lagi, merupakan suatu kebetulan ataupun suatu takdir padaku bahwa aku dilahirkan dalam lingkungan kelas yang berkuasa. Namun betapapun asal kelahiranku atau nasibku, pengabdianku untuk kemerdekaan rakyatku bukanlah suatu keputusan yang tiba-tiba. Aku mewarisinya. Semenjak tahun 1596, yaitu pada waktu Belanda pertama kali menyerbu kepulauan kami, maka tindakan Belanda yang menguasai daerah kami dan perlawanan kami yang sia-sia dalam merebut kembali tanah pusaka kami telah membuat hitam lembaran-lembaran dalam sejarah kami. Kakek dan moyangku dari pihak ibu adalah pejuang-pejuang kemerdekaan yang gagah. Moyangku gugur dalam Perang Puputan, suatu daerah di pantai utara Bali di tempat mana terletak kerajaan Singaraja, dan di mana telah berkobar pertempuran sengit dan bersejarah melawan penjajah. Ketika moyangku menyadari bahwa semuanya telah hilang dan tentaranya tidak dapat menaklukkan lawan, maka ia dengan sisa orang Bali yang bercita-cita mengenakan pakaian serba putih dari kepala sampai ke kaki. Mereka menaiki kudanya, masing-masing menghunus keris, lalu menyerbu musuh. Mereka dihancurkan. Raja Singaraja yang terakhir secara licik dikeluarkan oleh Belanda dan kerajaannya, kekayaannya
tempat tinggal, tanah dan semua miliknya dirampas. Mereka mengundangnya ke sebuah kapal perang untuk berunding. Begitu sampai di atas kapal, Belanda menahannya secara paksa, lalu berlayar dan menjebloskan ke tempat pembuangan. Setelah Belanda menduduki istananya dan merampas miliknya, keluarga ibu jatuh melarat. Karena itu, kebencian ibu terhadap Belanda tak habis-habisnya, dan ini disampaikannya kepadaku. Di tahun 1946, ketika itu umur ibu sudah lebih dari 70 tahun. Republik kami yang masih muda terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan musuh. Dalam suatu pertempuran, pasukan kami berkumpul di pekarangan belakang rumah ibu di Blitar. Kisah ini kemudian diceritakan oleh pejuang gerilya kepadaku. Di tempat ini keadaan gerakan kami tenang sekali. Kami semua tiarap menunggu. Rupanya ibu tidak mendengar apa-apa dari pihak kita. Tidak ada tembakan, tidak ada teriakan. Dengan mata yang bernyala-nyala, beliau keluar mendatangi kami. Kenapa tidak ada tembakan? Kenapa kalian tidak bertempur? Apa kamu semua penakut? Kenapa kamu tidak keluar menembak Belanda? Hayo, terus, semua kamu, keluar dan bunuhlah Belanda-Belanda itu. Pihak bapak pun adalah patriot-patriot ulung. Nenek dari nenek bapak, kedudukannya di bawah seorang putri. Namun dia seorang pejuang putri di samping pahlawan besar kami, Diponegoro. Dengan menaiki kuda, dia mendampingi Diponegoro sampai menemui ajalnya dalam Perang Jawa yang besar itu, yang berkobar dari tahun 1825 sampai tahun 1830. Sebagai kanak-kanak, aku tidak mendapat cerita-cerita seperti di televisi. Ibu selalu menceritakan kisah-kisah kebangsaan dan kepahlawanan. Kalau ibu sudah mulai bercerita, aku lalu duduk dekat kakinya dan dengan haus menangguk kisah-kisah yang menarik tentang pejuang-pejuang kemerdekaan dalam keluarga kami. Ibu pun menceritakan tentang bagaimana bapak merebutnya. Semasa mudanya, ibu menjadi seorang gadis pura yang pekerjaannya membersihkan rumah ibadat itu setiap pagi dan petang. Bapak bekerja sebagai guru sekolah rendah di Singaraja, dan setelah selesai sekolah sering datang ke lubuk di Mukapura tempat ibu bekerja untuk menikmati ketenangannya. Pada suatu hari ia melihat ibu. Pada kesempatan lain, ketika duduk lagi dekat lubuk itu, ia melihat ibu sekali lagi. Setelah sore demi sore berlalu, ia menegur ibu sedikit. Ibu menjawab. Segera ia merasa tertarik kepada ibu dan ibu kepadanya. Seperti biasanya menurut adat, bapak mendatangi orang tua ibu untuk meminta ibu secara adat. Bolehkah saya meminta anak ibu bapak? Orang tua ibu lalu menjawab, tidak bisa, engkau berasal dari Jawa dan engkau beragama Islam. Tidak, sekali-kali tidak, kami akan kehilangan anak kami. Seperti halnya dengan keadaan sebelum Perang Dunia Kedua, perempuan Bali tidak ada yang mengawini orang luar. Yang kumaksud bukan orang luar dari negara lain, akan tetapi orang luar dari pulau lain. Waktu itu tidak ada perkawinan campuran antara satu suku dengan suku yang lain sama sekali. Kalaupun terjadi bencana semacam ini, maka pengantin baru itu diasingkan dari rumah orang tuanya sendiri. Suatu keistimewaan dari Soekarno, ia dapat menyatukan rakyatnya. Warna kulit kami mungkin berbeda, bentuk hidung dan dahi kami mungkin berlainan. Lihat orang Irian hitam, lihat orang Sumatera sawo matang, lihat orang Jawa pendek-pendek, orang Maluku lebih tinggi. Lihat orang Lampung mempunyai bentuk sendiri. Rakyat Pasundan mempunyai ciri sendiri. Akan tetapi, kami tidak lagi jadi inlander atau menganggap diri kami orang asing satu sama lain. Sekarang kami sudah menjadi orang Indonesia dan kami satu. Semboyan negeri kami Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu jua. Kembali kepada kisah bapakku. Betapa sukarnya situasi ketika ia hendak mengawini ibu, terutama karena ia resminya seorang Islam. Sekalipun ia menjalankan teosofi. Untuk kawin secara Islam, maka ibu harus menganut agama Islam terlebih dahulu. Satu-satunya jalan bagi mereka ialah kawin lari. Kawin lari menurut kebiasaan di Bali harus mengikuti tata cara tertentu. Kedua merpati itu bermalam di malam perkawinannya di rumah salah seorang kawan. Sementara itu dikirimkan utusan ke rumah orang tua si gadis untuk memberitahukan bahwa anak mereka sudah menjalankan perkawinannya. Ibu dan bapakku mencari perlindungan
di rumah kepala polisi yang menjadi kawan Bapak. Keluarga ibu datang menjemputnya, akan tetapi kepala polisi itu tidak mau melepaskan. Tidak, dia berada dalam perlindungan saya, katanya. Bukanlah kebiasaan kami untuk menghadapkan pengantin ke muka pengadilan, sekalipun orang tuanya tidak setuju. Akan tetapi, kejadian ini adalah keadaan yang luar biasa ketika itu. Bapak seorang Islam Teosof dan ibu seorang Bali Hindu Buddha. Pada waktu perkara itu diadili, ibu bertanya, "Apakah laki-laki ini memaksamu bertentangan dengan kemauanmu sendiri?" Dan ibu menjawab, "Tidak, tidak. Saya mencintainya dan melarikan diri atas kemauan saya sendiri." Tiada pilihan lain bagi mereka kecuali mengizinkan perkawinan itu. Sekalipun demikian, pengadilan mendenda ibu 25 ringgit, yang nilainya sama dengan 25 dolar. Ibu mewarisi beberapa perhiasan emas dan untuk membayar denda itu, ibu menjual perhiasannya. Karena Bapak merasa tidak disukai orang di Bali, ia kemudian mengajukan permohonan kepada Departemen Pengajaran untuk dipindahkan ke Jawa. Bapak dikirim ke Surabaya, dan di sanalah putra sang fajar dilahirkan.